Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat datang dalam ibadah Natal Sekolah Minggu Pargemit Kota Baru. Senang sekali rasanya bisa menjumpai adik-adik dalam suasana sukacita Natal. Untuk itu, kakak jemput adik-adik berdiri dan kita menyanyikan pujian It's Good to See You Here With Me dengan penuh sukacita. Kita berhimpun, kita bersukacita hari ini. Lihat di Bethlehem, lahir Sang Juru Selamat dunia. Mari sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau memulai sekolah minggu kami mau menyambut sukacita dan damai Natal. Untuk itu Tuhan, mari memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah telah turun ke dunia dalam rupa insan demi menebus dosa kita manusia. Dunia yang penuh dengan dosa terus berharap akan keselamatan. Tetapi manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Namun ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa cinta kasih Allah begitu luar biasa bagi kita manusia. Bahkan janji keselamatan telah dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus yang telah dinubuatkan sejak dahulu kala. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah lahir bagi kami, telah menjadi juru selamat kami. Amin. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dunia. Bersukacitalah, terang yang sejati telah hadir di dunia. Dialah Yesus, Tuhan kita. Dia lahir bagi kita. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dialah Sang Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian Gita Sorga Bergema. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, terutama cerita Natal hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Haleluya, amin. Hai, selamat hari Natal untuk adik-adik semua, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu Kota Baru, dimanapun kalian berada. Nah, dengan sukacita Kameli mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Nah, adik-adik, biasanya apa yang kalian tunggu-tunggu pada saat Natal tiba? Atau hal apa yang paling menyenangkan bagi kalian saat Natal tiba? Apakah itu menanti hadiah Natal, ataupun menikmati aneka makanan di hari Natal, atau mungkin dengan serunya bersama anggota keluarga menghias pohon Natal? Nah, adik-adik, suasana Natal memang membawa sukacita bagi kita. Tetapi sukacita yang sesungguhnya adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Nah, adik-adik, pada saat itu Kaisar Agustus membuat suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang yang ada pada saat itu. Dan masing-masing orang harus kembali ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri mereka. Begitu juga dengan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf membawa serta Ibu Maria yang saat itu sedang mengandung bayi Yesus. Mereka berangkat dari Nazaret di Galilea ke tanah Yudea di sebuah kota Daud bernama Bethlehem. Karena Bapak Yusuf ini merupakan salah satu keturunan dari keluarga Daud. Nah, adik-adik, setibanya mereka di sana, ternyata tiba pula waktu bagi Ibu Maria untuk melahirkan bayinya. Tapi sayangnya tidak ada penginapan bagi mereka. Dan akhirnya Ibu Maria melahirkan bayi Yesus di sebuah kandang. Nah, di sanalah Ibu Maria mengenakan lampin pada bayi Yesus dan membaringkannya di palungan. Adik-adik yang terkasih, Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus lahir dalam kesederhanaannya di sebuah kandang domba dan dibaringkan di dalam palungan. Luar biasa Allah kita.
Adik-adikku yang terkasih, namun berita sukacita kelahiran Tuhan Yesus ini terdengar sampai kepada para gembala yang saat itu berada di padang menjaga kawanan domba mereka. Pada saat itu malaikat menjumpai mereka lalu menyampaikan kabar sukacita besar bahwa seorang bayi yaitu Sang Juru Selamat dunia telah lahir ke dunia. Dan ini merupakan sukacita besar bagi semua orang. Dan malaikat itu menyampaikan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan malaikat itu juga menyampaikan bahwa tandanya mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibalut oleh lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Nah adik-adik, setelah itu maka tampaklah bagi mereka sebagian besar bala tentara surgawi yang memuji-muji Allah dengan menyatakan pujian mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adik-adikku yang terkasih, setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan para gembala itu, mereka semua dengan sangat bersemangat saling mengajak satu dengan yang lainnya. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat dengan sendiri apa yang terjadi sebenarnya di sana. Nah adik-adik, ketika mereka sampai di sana, mereka menjumpai tepat seperti apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Bahwa seorang bayi mungil dibalut oleh lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Ya, dia adalah bayi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dan mereka kembali dengan bersukacita. Kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus juga tidak hanya sampai pada para gembala adik-adik, tetapi juga terdengar oleh para majus. Karena mereka melihat tanda bahwa bintangnya ada di timur. Lalu mereka datang dari timur dan menanyakan, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Mendengar hal itu Raja Herodes tentunya sangat terkejut. Raja, bukankah saya ini raja? Lalu apakah ada raja yang lain selain saya? Sampai-sampai Raja Herodes memanggil semua ahli Taurat dan para imam untuk menanyakan hal ini. Dan ternyata memang benar, di kitab para nabi juga tertulis bahwa Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Adik-adik, secara diam-diam Raja Herodes memanggil para majus itu dan meminta mereka untuk pergi dan menyelidiki tentang bayi itu, lalu kembali dan menyampaikan kepada Raja Herodes. Tetapi ketika para majus itu pergi dan mendapati bayi Yesus, mereka begitu bersukacita, bahkan mereka mempersembahkan persembahan syukur mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lalu mereka sujud menyembah bayi Yesus. Tetapi ketika mereka kembali, mereka tidak menjumpai Herodes. Nah adik-adik, satu pertanyaan kakak untuk kita semua. Mengapa Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Raja di atas segala raja, rela turun ke dunia? Jawabannya adalah karena kamu. Ya, karena kakak dan karena adik-adik semua. Nah, kenapa? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan dia rela turun untuk menebus kita dari dosa. Adik-adik, pada awalnya kita diciptakan baik adanya. Namun dosa membuat kita jauh dari Allah. Ketika dosa masuk ke kehidupan kita, kehidupan kita menjadi tercemar. Dosa apa saja kak? Banyak ya adik-adik, berbohong, melawan orang tua, menyontek, dan masih banyak yang lainnya yang terkadang kita lakukan dan hal itu tidak berkenan bagi Tuhan. Dan menyakiti hati sesama kita, bahkan juga menyakiti hati Tuhan. Tetapi adik-adikku yang terkasih, karena kasih Tuhan, Yesus dilahirkan ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Ketika Yesus ada dan masuk ke dalam hidup kita,
hidup kita dipulihkan. Dan kita ada di dalam kasih Tuhan. Adik-adikku yang terkasih, di hari Natal ini, Kameli dan juga adik-adik semua, mari kita membuka hati kita dan membiarkan Tuhan Yesus menjadi raja di hati kita. Jika Tuhan Yesus sudah menjadi raja di hati kita, berarti tidak ada lagi amarah di dalam diri kita, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi melawan orang tua, tidak ada lagi hal menyontek, tidak ada lagi hal menyakiti orang lain yang ada di dalam diri kita. Karena kita telah dipenuhi oleh kasih Yesus. Ketika kasih Yesus sudah ada di dalam diri kita, maka kita pun mampu untuk mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena kita diciptakan tidak sendiri, tetapi dengan sesama kita. Kalian mampu mengasihi teman-teman, mengasihi saudara, dan juga mengasihi semua yang ada di keluarga kalian. Adik-adikku yang terkasih, mari di momen Natal ini kita tidak hanya sekedar merayakan sebuah perayaan biasa, tetapi kita mau membuka hati kita dan membiarkan Tuhan Yesus menjadi raja di dalam hidup kita. Lalu kita juga mau untuk hidup seturut dengan kasih Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saling menolong satu dengan yang lain, saling membantu dan saling merangkul, juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, Natal membawa sukacita, harapan, dan damai sejahtera. Natal juga menghadirkan cinta kasih Kristus dalam persaudaraan. Melalui Natal juga Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Mari bersinar seperti lilin-lilin kecil yang menerangi kegelapan. Mari bersinar memancarkan kasih Allah, kasih di dalam persaudaraan. Biar sinar
Adik-adik, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian, selamat, selamat datang. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu hati di dalam doa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia dan penyertaan yang senantiasa terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari ini kami kembali beroleh kesempatan untuk kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga kami, bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebagai juru selamat dunia. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang dalam pendidikan mereka, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka agar mereka diberikan hikmat, kepintaran untuk mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Sebagaimana Tuhan mengizinkan mereka memulai pendidikan mereka dengan baik juga. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kota kami. Tuhan, Engkau menolong semua pemimpin daerah kami bahkan sampai ke pusat ya Bapa. Tuhan menolong mereka memberikan hikmat dalam memimpin daerah kami ya Bapa, dalam setiap program kerja mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Tuhan menolong semua tim medis dan Satgas yang terus melaksanakan tugas dan kewajiban mereka untuk berperang menangani kasus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Dan bagi semua kami ya Bapa, dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan memberkati kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan untuk gereja kami ya Bapa. Berkati Bapak Ibu Pendeta yang ada di gereja Kota Baru, dalam setiap tugas dan panggilan mereka, dalam setiap kewajiban mereka, di tengah-tengah keluarga, bahkan juga dalam pelayanan mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dan Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau berkati kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, setahun hampir berlalu, kami boleh ada dalam persekutuan anak dan remaja. Dan kami terus berdoa, kami terus mau mengimani bahwa Tuhan juga menuntun kami nanti untuk memasuki tahun yang baru dengan sukacita yang baru ya Bapa. Memberkati semua keluarga kami yang ada di rumah ya Bapa. Tuhan berkati Papa Mama juga saudara-saudara kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, dan biarlah ini boleh menjadi alat dalam pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa, mengampuni dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan juga mendukung ibadah Natal Sekolah Minggu Pargemit Kota Baru. Dan juga kepada orang tua dan kakak-kakak yang mendampingi adik-adik selama sekolah minggu online di rumah. Damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru.